Perkenalkan, nama saya Denny Joksima. Di sini saya akan mempresentasikan basic entrepreneurial skill yang disuruh untuk membuat 3 tokoh bisnis yang menginspirasikan saya. Yang pertama saya ambil dari Ajit Krishna atau yang dikerap sapa dengan Gusti Urano. Sosok pria asal Buleleng, Bali yang memiliki bisnis dengan jumlah omset sebulan mencapai 25 M. Dia adalah Ajit Krishna. Ajit Krishna dikenal sebagai pemilik bisnis Krishna oleh-oleh Bali yang diklaim menjadi pusat oleh-oleh terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Bisnis Ajit Krishna tersebut memiliki 7 outlet besar dan 3 mini outlet yang tersebar luas di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bali saja. Dari hal tersebut, beliau juga memiliki kisah hidup yang sangat drastis dan sangat menyedihkan. Sangat tidak mengherankan jika Ajit Krishna memiliki omset bisnis yang miliaran rupiah, namun sejumlah fakta menyebutkan bahwa ia hanya anak dari seorang petani miskin di Bali. Akan tetapi berkat kegigihannya mampu membangun sebuah bisnis besar, pusat oleh-oleh, bahkan sudah berkembang meliputi berbagai wahana dan tempat wisata. Lantas, siapa sebenarnya Ajit Krishna tersebut itu? Pada masa kecil ia sangat dikenal sebagai anak yang sangat bandel, keras kepala, dan semua kemauannya harus dituruti meskipun hidup dalam keluarga yang serba kekurangan. Anak bungsu dari 7 bersaudara tersebut hanya berpendidikan sekolah menengah pertama yaitu SMP saja saat ayahnya memutuskan untuk tidak menyekolahkannya ke SMA karena alasan soal biaya. Namun setelah dia tidak sekolah lagi, dia berangkat pergi ke Denpasar dengan menumpang mobil truk. Dengan kegigihannya dia mencari tempat-tempat kerja, dan waktu itu pas dia stop di terminal Ubung, beliau langsung berjalan kaki dari Ubung ke Sanur. Nah, tepat di depan pos sapam dekat hotel di Sanur, di sanalah beliau beristirahat atau bermalam di sana terlebih dahulu. Sebelum beliau memiliki Krishna oleh Bali, beliau pernah menjadi tukang cuci mobil. Nah, dari kisah beliau tersebut, saya sangat terinspirasi dari beliau karena situasi apapun keadaan ekonomi keluarga beliau masih tetap semangat dan gigih untuk meraih apa yang beliau inginkan. Dari watak kepala beliau yang sangat keras, yang semua kemauannya harus ditepati, dan sekarang pun kemauan atau kegigihan beliau sudah tertepati saat ini. Baik, terima kasih. Baik, saya lanjut saja. Yang kedua itu saya ambil dari Nadiem Makarim, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Nadiem. Dia lahir di Jakarta 4 Juli 1984. Nadiem Makarim adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia tidak berperilaku manja, justru ia tetap menunjukkan kemandiriannya setelah meluluskan jenjang pendidikan dasar dan menengahnya di Jakarta. Ia melanjutkan SMA-nya di Singapura. Bahkan tak hanya di situ kemandiriannya, lulus dari Singapura, ia pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya di Brown University Amerika Serikat. Ia berhasil mendapatkan gelar BA di jurusan International Relations. Dia pun sempat mengikuti pertukaran pelajaran di London School of Economics. Tidak puas dengan ilmu yang dia miliki, ia melanjutkan pendidikannya layak sang ayah dan mengambil masternya di Harvard Business School dan mendapatkan gelar MBA atau Master of Business Administration. Bermula dari pengalaman pribadinya kembali ke Jakarta untuk bekerja sebagai yang mempertemukan dirinya dengan kemacetan. Pada tahun 2011 ia mulai merintis perusahaan miliknya sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Ojek, pesan ojek secara online. Nah, dia mengaku ia angkat kaki dari perusahaan sebelumnya hanya karena tidak betah bekerja di perusahaan orang lain.
Ia ingin mengontrol dirinya sendiri. Najam dengan cerdas memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk kemudahan para pelanggan Gojeknya. Aplikasi Gojek pun sudah dirasakan manfaatnya oleh banyak orang sampai saat ini. Dalam perkembangannya, seperti dilihat dalam akun Gojek, Gojek tak hanya sebagai transportasi online penumpang saja, tapi ia berkembang menjadi jasa antar barang atau GoSend, makan atau GoFood, alat kesehatan, massage dan kebersihan yaitu GoClean. Kini Gojek sudah memiliki 2.000 partner pengemudi motor dan mobil, 35.000 merchant GoFood, dan 3.000 penyedia layanan lainnya. Nah, dari perjalanan beliau sangat menginspirasikan bahwa beliau tersebut sangat gugup dan tangguh dan mau ingin mencoba dan memanfaatkan keadaan teknologi di masa sekarang supaya bisa memanfaatkan teknologi tersebut supaya kita itu bisa lebih canggih. Baik, yang ketiga saya ambil dari lingkungan saya sendiri yang bernama Made Abne, yang dimana beliau dulunya adalah seorang anak kecil yang sangat suka menganyam atau ahli dalam bidang mengulat, dan beliau selalu melakukan hal tersebut dengan dibantu oleh orang tuanya. Sekitaran tahun 2017-18an kalau nggak salah, beliau itu disingkirkan oleh adanya pesaing yang arogan atau mengambil untung sendiri dan berani rugi atau merosotkan pasaran harga dekor tersebut. Karena di sana pas tahun 2018 kalau nggak salah kan dilarang menggunakan plastik atau gabus, itu kan tidak boleh. Nah, di sana beliau sudah berinisiatif ingin membuat dekorasi dan bisa berkembang di kemudian hari. Nah, tujuan beliau tersebut tidak tidak mau merugikan pesaing lain, tapi beliau hanya menjoinkan atau gabung dengan dekor-dekor satu lainnya tersebut, dan beliau juga berani membeli tenda kayak tenda, kursi dan alat kain-kain lainnya tersebut. Beliau langsunglah gabung antara dekor cabang dekor 1, dekor 2, dekor 3 tuh dijadiin satu biar gampang jadinya, biar fair gininya, biar enak lah kalau beliau katakan itu biar gampang kita bisa mencari rezeki dan supaya untungnya itu bisa dibagikan rata, dan pesaing-pesaing itu pasti tidak bisa menyaingkan lagi karena beliau itu sudah join. Dan gimana ya, kayak beliau itu menjoinkan atau nama dekornya beda, tapi satu grup atau saling membantu lah istilahnya dari beliau tersebut. Nah, dari peristiwa atau bisnis yang beliau curahkan, saya sangat terinspirasi dari beliau yang membilang kalau ada pesaing lain itu di sekitaran desa itu, kita jangan saling mencurangkan atau saling menjatuhkan, malah kita ajak gabung dan kita menjalankan bisnis bareng-bareng supaya bisa enak lah kalau dilihatnya, biar lancar, biar namanya semakin meningkat juga satu sama lain dari grup dekor tersebut. Baik, terima kasih, saya tutup.